Jumpa lagi dengan saya Alfian Adsan di channel YouTube Prabetah Nomah. Nah, kali ini saya sedang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, saya sendirian, tidak sama Wildo karena kita sedang long distance nih sama Wildo. Wildo itu yang kemarin naik Gunung Perahu ya. Alhamdulillah viewernya lumayan banyak. Selamat untuk Wildo. Kali ini saya sendirian, saya akan ngevlog di sini. Saya akan menampilkan kegiatan saya, ya mungkin tentang yang saya alami di sinilah. Jadi saya ke Sukabumi itu kemarin karena pandemi, saya kehilangan pekerjaan, akhirnya saya berkeinginan untuk berpetualang lebih jauh lagi, yaitu saya putuskan untuk ke Sukabumi. Nah, Sukabumi ini adalah letaknya paling ujung Pulau Jawa, apalagi saya juga di Sukabumi selatannya, jadi dekat Pelabuhan Ratu. Jadi Pelabuhan Ratu itu diyakini adalah tempatnya Nyi Roro Kidul. Nah, Mas Benny karo Mamang Budi. Sedang apa kita, Bu? Ini sedang mau nyulam. Nyulam itu adalah kegiatan di mana kita menanam kembali jahe tanaman-tanaman yang kita tanam kemarin tuh nggak tumbuh sebagian. Jadi ada yang perlu kita tanam kembali. Jahe merah ini. Mas Benny itu juga seras sama saya, sesuku ya, tapi enggak lah, kita semua di sini sudah membaur dengan orang-orang sini. Kita satu bendera. Nah, ini adalah gambaran pertama kali saya datang ke tempat ini, ditolong oleh orang yang dimana kemudian saya dipersilahkan untuk join bekerja mengurus kebunnya dia. Jadi dia adalah orang Jawa juga, merantau ke sini bertani hingga mempunyai lahan garapan seluas 22 hektar. Nah, kemudian saya waktu hari libur main bersilaturahmi ke Bapak Samsudin yang tinggal di dalam hutan sejak tahun 1992. Dia ini adalah pensiunan PNS. Terus waktu pensiun dia langsung pindah, lebih memilih hidup di hutan. Dia memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air, tentunya dekat dengan sungai. Dan selama 29 tahun itu sampai sekarang pun dia bercocok tanam, memanfaatkan lahan dekat rumah dia. Memang benar-benar hidup seperti ini tuh tenang. Nah, ini perjalanan saat meninggalkan rumah Bapak Samsudin, karena waktu berangkat tidak saya video. Nah, ini perjalanan saat pulangnya. Benar-benar rumahnya ada di dalam hutan. Salah satu kebun garapan orang yang menolong saya, dan saya juga bekerja di sini. Jadi tiap hari. Halo teman-teman sekalian, nggak lengkap kalau saya di sini nggak membahas tentang pertanian, karena saya di sini telah ditolong oleh seseorang yang dimana orang itu merantau ke sini bertani. Nah, kadang kan orang merantau itu dinas
petugas, entah itu tentara, polisi yang ditugaskan ke kota-kota yang terpencil, dia kesini bertani. Ya karena apa? Karena tanah di sini masih cukup terbilang murah dari belinya dan dari harga sewanya. Itu sangat murah tanah di sini. 1 hektarnya kalau sewa 1 hektarnya itu cuman 2 juta per tahun. Nah, di sini saya yang tadi saya katakan saya di apa? Diajak kerja bareng sama orang yang menolong saya disuruh join ngurus kebunnya, dan ini adalah salah satu kebun milik dia. Ada saungnya, ini saya sedang di saung. Nah, di hadapan saya ini ada kebun cengkeh. Ini kebun milik pribadi, dia beli. Ini luasnya ada 2 hektar. Ada cengkeh ini pun juga udah beberapa kali dipanen. Panennya 1 tahun sekali. Dan dulu ini kebun ini ditanemin cabai dan terong, cuman sudah mati, ini diganti jahe. Nah, saya akan membahas peluang dan agar saya berkeinginan mengajak teman-teman sekalian untuk mau bertani, karena saya juga cukup miris. Kemarin saya melihat berita bahwa dikabarkan kalau tahun 2063 itu sudah tidak ada lagi generasi petani. Jadi kalau tidak ada yang menanam, terus kita mau makan apa besok? Nah, saya berpikir gimana ya anak saya kelak, gimana anak cucu saya kelak. Nah, maka dari itu saya seusia sekarang masih muda, saya pengen benar-benar memfinalkan, entah besok saya kerja kantoran, entah besok saya kerja apapun lah, saya tetap akan bertani. Karena bertani itu waktunya cukup banyak ya. Kalau memang saya ada pekerjaan lain selain bertani, saya masih bisa bertani di sela-sela kekosongan waktu saya, mungkin di hari libur, mungkin dari sepulang kerja, itu saya bisa merawat tanaman saya kelak saya finalkan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu peluang bisnis pertanian, yaitu bertanam jahe, atau jahe ini masuk dalam kategori rimpang. Nah, jahe ini hitung-hitungannya adalah, menurut saya adalah investasi paling menarik di pertanian, karena langsung saja ke poinnya ya. 1 kilo bibit jahe itu ada berisi 40 bibit. Nah, 1 bibit itu besok pas sudah panen itu menghasilkan 2 kilo beratnya. Nah, bayangkan saja, dari 1 kilo bibit berisi 1 kilo bibit itu berisi 40 atau sekitar 30 sampai 40 benih. Nah, 1 benihnya menghasilkan 2 kilo. Nah, berarti 30 kali 2, 60 kilo. Jadi 1 kilo yang kita tanam akan menghasilkan 60 kilo yang kita panen. Coba bayangkan. Padahal harga spare bibit dan harga spare jual jahe di pasaran itu perbandingannya nggak cukup banyak. Nah, jahe ini juga salah satu tanaman yang resikonya paling rendah, karena dia juga kuat dalam hama, kuat dalam cuaca, dan perawatannya juga mudah. Beda sama cabai, karena cabai itu dalam prisma dia masuk yang paling tinggi resikonya. Karena cabai itu ya teman-teman bisa tahu sendiri, kalau pas cabai harga murah seperti 1 kilo 5.000 itu pasti petani itu sedih, karena satu pohon jahe itu kosnya itu 17.000. Nah, jadi harga aman cabai itu 20.000 ke atas, itu baru petani merasakan keuntungan. Nah, tapi
bagusnya cabai itu pernah, bahkan kemarin pernah di angka 100.000 per kilo harga jual. Nah coba bayangkan, ada spare 20 sampai 100 itu 80 spare, pasti untung banget ya karena soalnya cabai itu juga rumit perawatannya, juga rawan keserang hama karena dia banyak hama-hama yang suka pada cabai. Nah, lain dengan jahe ini, cuman cukup kita kasih kotoran hewan, terus kita timbruk, karena jahe itu kalau nggak kita timbruk dia akan tetap segitu-gitu aja pertumbuhannya akan tetap segitu, karena kan dia akan kelihatan ke atas. Nah kalau sudah ubinya itu kelihatan, itu sudah waktunya menimbruk. Nah diharapkan kalau sudah kita timbruk, si ubinya itu bisa beranak lagi. Itu makanya satu dapur itu menghasilkan 2 kilo. Nah, bayangkan saja kalau kita misalkan beli bibit 1 kilo harga 20.000, kita nanti akan panen diharapkan 60 kilo kali kasarannya 15.000. Oke, cukup ya penjelasan dari saya tentang jahe. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya silahkan di kolom komentar, nanti kalau bisa saya jawab juga saya jawab. Nah mungkin itu saya ingin mengajak teman-teman supaya bertani ya, hidup bertani, karena memang benar teman-teman, saya sendiri juga sekarang adalah gimana caranya anak cucu saya itu masih bisa tetap makan. Kita harus memikirkan itu. Kalau kita sudah tidak mau bertani, besok masa depan apa akan kayak gimana? Apakah kita mau makan bahan-bahan kimia? Kan enggak. Tentunya saya pernah dengar kata-kata seseorang, dia bilang gini, kalau kita siap hidup, kita juga siap bertanam. Saya finalkan, saya akan tetap bertani, karena gimana ya, memang itu bertani adalah pekerjaan yang sangat-sangat tua. Bahkan nenek moyang kita itu adalah petani profesinya. Apa selain itu? Baik ya teman-teman, semoga dari video kali ini, di kesempatan kali ini, banyak manfaat yang bisa diambil. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah kalau mungkin teman-teman masih belum jelas tentang hitung-hitungan gimana sih cara bertani, teman-teman bisa DM lewat IG-nya Prabetah Nomah, itu Prabetah_Nomah. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum, salam rahayu, salam lestari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.